Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada kali ini kita coba ya mereview kembali gitu ya debat antara Profesor Dr. Haji Egy Sujana Mastal SH MSI ya dengan Pastor Dr. Joshua Tuwu DBS gitu ya. Nah, di sini kita coba bongkar kecerdasan tata hukum tata negara dari Pak Egy Sujana gitu ya. Saya ulang lagi ya. Video ini akan membongkar bagaimana kecerdasan filosofis ya daripada hukum tata negara. Saya meramalkan gitu ya, Pak Egy ini pakar di bidang hukum dan dia menjadi seorang lawyer ya pakar. Jadi kepakaran itu kelihatan daripada kecerdasannya dalam hal tata hukum negara gitu yang kemarin disampaikan. Nah, di sini kita coba melihat bagaimana beliau ini menjadi viral gitu karena gugatan beliau ke MK ya. Jadi MK itulah sebuah lembaga yang bisa mungkin mereview gitu sebuah undang-undang atau apalah itu kira-kira yang berhubungan dengan tadi naskah Pancasila ya. Mari kita dengar dulu bagaimana di sini dia kan ributnya di sini nih. Ketika dia membuat video dan dia membuat ke MK maka gegerlah semua dan seterusnya. Nah, di sini dia diundang oleh Pak Joshua Tuwu untuk berdebat dalam masalah apa tadi tauhid di agama tauhid ya. Mari kita dengar dulu bagaimana di Kalam Kristus ya, ini channel yang aslinya. Mari kita dengar bagaimana Pak Joshua Tuwu menyampaikan anunya pembukaannya dulu ya. Apa semacam judicial banding untuk apa itu undang-undang ormas. Nah, mungkin sambil menunggu beliau tidak ada salahnya kita putarkan dulu video viral beliau, salah satu video viral beliau untuk kita refresh kembali, lihat kembali karena salah satu ini yang kita mau tanya dan klarifikasi dari beliau. Bisa dimunculkan videonya, admin? Ya, teman-teman bisa lihat. Ya. Ya, minta suaranya juga dimasukkan ya supaya bisa didengar apa yang Pak Egy bicarakan. Saya melihat ini saya tahu sekali konteksnya apa beliau berbicara seperti itu. Sebagai informasi sambil menanti. Lihat dari ya, ini sudah mulai tayang. Ya. Lihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha mengatakan tidak punya Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ini sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya minta jawabnya apa? Kata hakim pemerintahnya lemah, nah, bisa jawab. Ya sudah, itu yang kita dengar semua. Tidak menjawab berarti membenarkan. Hah? Ya. Kenapa? Dengan Perpu apa kritiknya? Ya kritiknya itu tadi. Saya bukan kritik dalam arti yang negatif kepada pemerintah, tapi ini bicara tentang konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum bahwa Perpu itu sudah diberlakukan, maka konsekuensinya ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan maka harus dibubarkan. Ya. Jadi itu yang menjadi statement kontroversial Profesor Egy Sujana sehingga ini jadi cukup viral video ini. Ya, apalagi orang dengar sepotong-sepotong. Ya, artinya. Oke, jadi beliau di sini kan menyampaikan seperti itu ya. Jadi sila pertama itu dengan ketuhanan yang Maha Esa itu gitu. Itu berarti tauhid. Berarti agama-agama yang ada di Indonesia seyogyanya memiliki tauhid gitu, memiliki Tuhan yang satu.
Jadi kan dia menyinggung-nyinggung masalah Kristen memiliki trinitas. Bagaimana ketauhidannya? Tentu kan bisa dijawab ya tentang misalkan satu esensi, tiga sifat dan seterusnya, atau tiga personifikasi atau apa terserah lah, atau yang lain pun ya, Hindu, Buddha pun silakan aja dijawab bagaimana keesaannya, karena itu dasar negara yang harus menjadi landasan gitu ya, sebagai way of life ya, sebagai pedoman hidup lah itu kira-kira. Nah sekarang mari kita lihat lagi di sini ya, di sini debat yang agak tajam itu di menit ke berapa ya, 1:27 ya, 1 jam 27, sorry, saya loncat saja, 1 jam 27. Di sini ribut ini mereka. Oke, 1:27. Oke, di sini ya. Kita yakini sebagai satu-satunya kitab suci yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk menjadi pedoman iman semua manusia tanpa pandang bulu. Nah, bertolak dari situ, dikotomi Yesus ini yang gagal dimengerti oleh banyak orang termasuk Prof. Egi. Karena apa? Dikotomi Yesus, dui naturnya, dia sebagai Allah di satu sisi, dia sebagai manusia di sisi yang lainnya, itu dalam konteks kemahakuasaan Allah. Kalau kita bicara kemahakuasaan Allah, keabsolutan Allah, apa yang Allah tidak bisa buat, Pak Egi? Di sini kan Pak Joshua Tuwuh gitu ya memberikan kritisi gitu, terhadap pandangan PEGI tentang Trinitas ya, bahwa Trinitas itu seolah-olah kesannya bukan tauhid ya. Sementara di sini advokasi oleh Pak Joshua Tuwuh bahwa Trinitas atau dualitas pun sama lah, divinitas gitu ya, itu sebuah representasi Tuhan yang satu gitu, tapi memiliki person atau oknum yang berbeda. Nah, bahkan di sini kan Pak Joshua Tuwuh mengatakan bahwa Tuhan Allah itu ya Yesus itu sendiri kan ya, karena dia seorang oneness kan. Oneness atau Sabelian ya, kelompoknya Pak Joshua Tuwuh, kelompoknya Pak Henry Tandianta, kelompoknya Fatimah Sadia, kelompoknya Pastor Sarah gitu. Itu sama-sama gitu ya. Dia menganggap bahwa Tuhan itu hanya Yesus. Bahwa Allah itu kias katanya gitu. Jadi Allah itu hanya satu, yaitu Yesus itu sendiri. Ketika sampai Yesus itu sudah terbang ke langit, kan demikian kira-kira. Oke, dan di sini pun dia mengatakan bahwa Yesus itu memiliki dualisme kan. 100% sebagai Allah dan 100% sebagai manusia. Nah, namun dalam Islam tentu kan ini jadi masalah kan. Karena Islam mengatakan bahwa laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang menyebut Allah itu satu daripada tiga oknum gitu ya. Jadi intinya Trinitas dalam Islam enggak diterima. Begitupun positioning Yesus sebagai Tuhan pun enggak diterima, karena tadi laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang yang menyebutkan bahwa Allah itu adalah Yesus kan gitu. Jadi mau pakai Trinitas kah atau memakai oneness seperti Sabelian Pak Joshua Tuwuh itu tidak bisa kesannya gitu ya, terterima dalam keislaman. Tapi di sini PG Sujana akan menjelaskan bahwa rumusan-rumusan hukum yang sudah disiapkan dalam persiapan BPUPKI itu adalah bernuansa Islam ya, sehingga tadi ini harus dihargai gitu sebagai sebuah bentuk sejarah ya, warisan sejarah yang tak bisa dianggap remeh gitu ya. Artinya Islam atau pemikiran Islam memiliki warisan gitulah, infrastruktur, atau bukan infrastruktur sih, kalau undang-undang namanya ultrastruktur ya. Kalau infrastruktur berarti landasan fisik, kalau landasan yang sifatnya itu bersifat tidak fisik namanya ultrastruktur. Oke, mari kita dengarkan bagaimana kejeniusan PG Sujana dalam hal tata negara ya. Oke, coba dulu. Nah, justru analisis seperti Pak Haji yang sebenarnya tidak memenuhi hukum akal sehat. Kalau Allah diklaim sebagai yang berotoritas, yang absolut maha kuasa, terus ada yang dia tidak bisa lakukan, wah itu bukan Allah yang maha kuasa, Pak Egi. Ini ya, contoh saja. Nah, dalam konteks absolut yang saya maksud juga untuk dimengerti secara objektif, dikaitkan dengan omongan saya di Mahkamah Konstitusi. Okay. Jangan lupa ya, saya sudah diperiksa oleh polisi untuk itu, karena dilaporin polisi. Jadi saya jawab di polisi, kenapa begitu? Nah begini, tadi saya udah konsisten dengan 5 poin ya. Filosofis, historis, sosiologis, juridis, dan psikologisnya. Sekarang kita lihat filosofis dan historis sekaligus terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia nggak dikenal dulu. Siapa Indonesia? Kita baru disebut Indonesia telah merdeka kan. Sebelumnya apa? Nggak ada. Bahkan secara
filosofisnya, keyakinan yang berkembang adalah animisme dan juga berkembang menjadi politeisme, jadi banyak isme-isme. Nah, dengan datangnya proses dakwah, ya ini bukan klaim, demi Allah bukan klaim, tapi fakta yang terjadi. Anda mau bantah sejarah apa? Karena udah peristiwa itu terjadi. Ada namanya Wali Songo, Wali Sembilan, ya, dengan proses dakwahnya merubah pandangan filosofis yang tadinya animisme politeisme menjadi tauhid. Ya. Menjadi tauhid. Diwujudkan dalam bentuk hukum tata negaranya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ada disebut Dasar Negara Republik Indonesia Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1. Itu masih berlaku sampai hari ini, UUD 45. Pasal 29. Turunan dari mana ini? Dari sila pertama, Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Dari mana ketuhanan Yang Maha Esa? Turunan dari secara Ajaran filosofis. tadi, dakwah tadi. Bukan. Dari alinea ketiga, berkat rahmat Allah. Nggak ada disebut lain, Allah. Jadi kita harus cek and recheck ya, kita verifikasi kecerdasan beliau. Dia mengatakan ini namanya hierarki undang-undang, hierarki perundang-undangan. Itu kan kalau kita lihat ya, ini kita baca sini ya. Berdasarkan kronologis sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI ya, Badan Persiapan Upaya-Upaya Kemerdekaan kan Indonesia. Oke. Setelah itu baru disusun pembukaan UUD 45. Dengan demikian, ingat ya, pembukaan UUD 45 adalah tertib hukum tertinggi, ingat ya. Pembukaan UUD 45 adalah hukum tertib tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber tertib hukum itu sendiri. Nah, di sini ya, pembukaan UUD 45 adalah pokok kaidah negara yang fundamental dengan Pancasila sebagai inti sarinya. Oke, mari kita cek sekarang bagaimana urutan daripada pembukaan UUD 45. Apakah benar? Ternyata dalam UUD 45 kan pembukaannya gitu ya. Mana ya sini ya? Isi piagam bukan. Nah ini isi lengkap. Nah ini ya. Nah, oke, ini apa nih? Pembukaan UUD 45. Nah, ini urutannya demikian. Jadi ada pembukaan UUD 45, ada Pancasila, kemudian ada UUD 45, gitu ya. Ada TAP MPR, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pelaksana dan seterusnya. Ini berarti apa namanya adalah hierarki gitu, hierarki perundang-undangan. Nah, yang tertingginya adalah pembukaan UUD 45. Kenapa? Karena dia memuat isi Pancasila gitu ya. Jadi isi Pancasila itu ada pada UUD 45. Kalau pembukaan UUD 45 tidak ada, berarti tidak adalah Pancasila ini. Rumusan Pancasila ya, menurut Soekarno ada di sini ya. Ketuhanan Maha Esa ini pada sila kelima ya, ketuhanan yang Maha Esa yang akan di dalam naskah sekarang sudah menjadi sila pertama dalam Pancasila. Dalam Piagam Jakarta ini kan. Ini Pancasilanya ada namanya itu dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah ini ya, ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Di sini kan PEGI dalam video ini mungkin nggak disebutkan ya. Di sini PEGI menyebutkan bahwa dalam piagam UUD 45 gitu, Piagam Jakarta itu terkesan lebih umum ya. Kenapa? Di sini kan tuntutannya adalah ketuhanan. Tidak peduli mau Tuhannya 1, 2, 3 atau politik atau terserah. Tetapi di sini apa? Kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, jadi tekanannya apa? Tekanan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin di sini terikat ini oleh sebuah syariat Islam. Jadi ini seperti eksklusif bagi muslimin saja. Tetapi bagi bangsa Indonesia hanya diminta ketuhanan gitu ya. Nah, sekarang dengan revisi tadi dirubah pada saat menjelang pengumuman tadi kan, maka Pancasila rumusannya untuk tadi ya, katanya kan berdasarkan masukan daripada Indonesia Timur menjadi ketuhanan yang Maha Esa kan itu. Ini rumusannya menghormati setiap agama kepercayaan yang ada di Indonesia, menjaga toleransi, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar serta tidak mengganggu ketertiban keamanan di tengah masyarakat, menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak untuk menganut satu agama, ya ini sama ya, lakum dinukum
dan seterusnya. Demikian. Jadi dia kecerdasan daripada Pak Egy ini, dia bisa mengungkapkan apa ya, sebuah fakta sejarah yang menjadi hierarki gitu, hierarki hukum. Bahwa Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 45. Oke, coba dulu di sini ya, saya buat pembukaan. Sini ya, naskah ya, naskah UUD pembukaan ya. Naskah pembukaan ya, pembukaan. Nah, di sini ya, naskah pembukaan UUD 45. Oke. Di sini. Di sini kan jelas ya. Dalam naskah ini katanya inti daripada naskah ini adalah ada pertama-tama tentang ini ya, kemudian daripada ini sini naskah itu. Naskah ini memuat Pancasila. Nah, ini ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ini ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan sebuah naskah Pancasila kan gitu. Jadi inti daripada pembukaan UUD 45 itu ini Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa kata Pak Egy adalah sesuai daripada preambul ini juga pada preambul ketiga pada paragraf ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini yang diklaim oleh Pak Egy. Rahmat Allah itu ini terminologi apa? Gitu kan, bahwa ini gitu ya, ini dari sini asalnya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, konteks rahmat Allah itu yang diklaim oleh Pak Egy bahwa ini adalah berdasarkan ajaran Islam. Ya gitu ya. Jadi ini jelas Pak Egy ini cerdas sebenarnya. Dia tahu tentang sistematika hukum, tahu tentang hierarki hukum, dan tahu tentang sosiokultural hukum gitu loh. Nah, sehingga tadi pemaknaannya lebih mantap. Kenapa? Dalam ilmu filsafat kita mengenal namanya hermeneutika. Hermeneutika berarti kan kita memahami sebuah teks itu pertama dari teks itu sendiri, dari kebahasaan, oke? Kedua dari konteks. Nah, di sini ada konteks sejarah ya. Konteks sejarahnya ini, konteks sejarahnya oleh Pak Karno misalkan, oh ini ya, Pak Karno ini ada konteks ini. Jadi ada teks dan ada konteks. Di sini dalam segi konteks mungkin ya, Pak Egy mengatakan atas berkat rahmat Allah. Rahmat Allah itu Allahnya siapa? Kan itu demikian. Konteksnya dihubungkan dengan ini adalah berarti ini terhubung sama ini kan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Dihubungkan lagi dengan UUD 45 pasal 29 kan gitu. Kebebasan beragama. Yang dimaksud beragama di sini ya tadi sesuai dengan Pancasila sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa yang berasal dari berkat rahmat Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana ketertiban dalam menuhankan rahmat Allah itu yang Maha Esa itu. Ini jadi masalah kan di debat di sini ya. Mari kita dengarkan lagi bagaimana Pak Egy Sujana dengan Pak Joshua Towo ini berdebat masalah itu. Karena Pak Joshua menyayangkan kan kita kan sebagai sebuah bangsa. Negara kita kata dibangun tidak hanya orang-orang muslim kan gitu. Orang lain pun ikut memberikan sumbangsih ya dalam kemerdekaan. Ya itu fakta. Yang fakta itu mungkin barangkali kalau kita masukkan ke sini kan gitu, ke dalam sila-sila ini sebenarnya ada, tapi mungkin tidak terlalu terlihat ya, karena tadi dalam dipersempit hanya sila satu saja, bahwa ketuhanan yang Maha Esa lalu dihubungkan dengan tadi berkat rahmat Allah. Tentu ini akan mengarah kepada cara berpikir orang muslim ya. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Pak Joshua Towo komplain. Nah, maka orang lihat sosiologisnya dengan jumlah mayoritas umat Islam kan tidak mungkin bukan hukum yang mayoritas itu. Maka logika hukumnya, yuridisnya, dengan Indonesia mendasari dirinya kepada Tuhan yang Maha Esa, juga dinyatakan dalam sila pertama, dan yang dimaksud Tuhan Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Harusnya hukum Islam berlaku di negeri ini. Oleh siapa? Menurut perintah pasal 5 ayat 1 UUD 45, jungto sekarang karena sudah diamandemen tahun 2002 ke pasal 20 dan 21 UUD 45. Di situ
dijelaskan dengan amat sangat jelas ya bahwa Presiden dan DPR lah yang berhak membuat hukum dan menegakkannya dengan fungsi Presiden eksekutif, DPR legislatif yang punya 3 hal penting: legislasi, budgeting, dan controlling, pengawasan. Oke. Pak Jim, izin dulu Pak Jim sebelum jauh. Supaya menukik dulu supaya jelas. Oke. Dikaitkan dengan pidato saya yang di MK. Maka pengertian historis dan filosofis ini sekaligus sosiologis menjadi psikologis atau suasana kebatinan Indonesia itu dengan mayoritas yang umat Islam psikologis kemudian diwujudkan dalam yuridisnya, maka seharusnya pakai intelektual ya, nggak perlu dipaksa-paksa. Indonesia mestinya berlaku. Dan Soekarno sendiri setuju dalam perspektif Piagam Jakarta. Karena Piagam Jakarta ini Piagam Jakarta ini ya, ini Piagam Jakarta yang mana Pak Karno juga ini ya, Panitia 9 ya, Piagam Jakarta. Oke, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A. Maramis, Abi Kusmo, Cokro Sujoso, Abdul Qahar, dan seterusnya ya. Ada Smith masuk, Ahmad Yani pun ada, Wahid Hasyim juga ada. Ya, oke. Ini isinya ini kan gitu kan, Piagam Jakarta itu bahwa, sorry. Ya, Piagam Jakarta ya. Pembukaan UUD 45, oke. Demikian ya. Oke, itu sebagai tambahan saja. Terus. Akhir 22 Juni 1945. Yang menentang gagasan Soekarno 1 Juni 45. Pancasila 1 Juni 45 itu menempatkan ketuhanan nomor 5 dan ditambah berkebudayaan. Itu konsep Soekarno. Ya. Ini kita cek dulu di sini naskah-naskah ini saya ambil dari Kejar Mimpi ya. Kejar Mimpi ID gitu ya. Pancasila sebagai dasar, kejar mimpi dan seterusnya. Ini dia menyebutkan sejarah gitu, sejarah tentang Pancasila dirumuskannya gitu ya. Mana ya tadi ya? Oke, tidak ada. Oh ini ya, dari ini ya, dari situs Merdeka.com ya. Ini Bung Karno menyebut 5 pemikirannya untuk dasar negara, kebangsaan, internasionalisme, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini beliau menempatkan kelima. Nah, nanti pada saat Pancasila naskahnya dimasukkan ke nomor 1 demikian ya. Oke, sebagai tambahan saja. Ini ditolak dengan kesepakatan bangsa 22 Juni, namanya Piagam Jakarta. Apa isi Piagam Jakarta? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini historis. Kemudian di akhir ending Soekarno memimpin sebelum dia lengser, tahun 1959, tanggal 5 Juli, dia berlakukan dekret presiden. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Anda perlu catat di sini, 10 tahun. Ya, 10 tahun. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak berlaku. Saya coba dulu ya di Piagam Jakarta bagaimana isinya. Nah, ini kan. Oke. Nah, ini kan. Pembukaan UUD 45, oke. Dekret Presiden, oke, ini ya, Dekret Presiden 5 Juli 59 benar. Nah, di sini ada ada perbandingan rumusan Pancasila menurut Yamin, Supomo, Soekarno. Ada ya. Piagam Jakarta ini ada UUD 45 yang sekarang, oke. Ini ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Jadi di sini apa? Untuk bangsa Indonesia hanya dibutuhkan ketuhanan saja. Dan bagi muslim ada ikatan yang lain dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, berarti pemeluk Islam yang terikat di sini. Di sini tuntutannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, toleransi terhadap penganut agama. Tetapi agamanya di sini kan jelas nih, karena ketuhanan yang Maha Esa ini yang diklaim oleh Pak Egy di Mahkamah Konstitusi. Ini ketuhanan Maha Esa ini yang gimana kan gitu, harus dipersepsikan sama bahwa agama-agama yang bertauhidlah yang mungkin yang sesuai dengan Pancasila. Jika itu saja, ini kita membedah saja, membedah kecerdasan namanya, membedah kecerdasan
hukum tata negara Egy Sujana. Kenapa saya bilang? Karena hukum itu ada 3, ada hukum pidana, ini berhubungan sama bunuh, membunuh, memukul, dan seterusnya. Ada lagi hukum perdata, oke, itu hukum berhubungan sama hak waris, misalkan sengketa tanah lah, atau somasi, atau apa. Ada lagi hukum tata negara. Hukum tata negara berarti berhubungan dengan tadi kan, dengan undang-undang, dengan pedoman-pedoman penyelenggaraan kenegaraan, dan seterusnya. Nah, beliau ini namanya pakar di bidang hukum. Ini berarti sekelas dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung pun mengaku dia sebagai seorang ahli filsafat, dan dia spesialisnya filsafat tata negara. Sekali demikian saja, itulah kecerdasan Pak Egy Sujana. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.